Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Adrian Ramadan dari kelas Oceanografi A, NIM akhir 011 sebagai praktikan SIG PC Kak Siva. Di sini saya akan membuat video praktikum SIG modul 2 yaitu registrasi dan digitasi. Yang pertama, sebelum melakukan registrasi dan digitasi, kita mendownload peta terlebih dahulu dengan cara memakai Google Earth Pro, dan kita mencari peta yang akan kita olah. Di sini saya akan mengolah peta Fakultas Kedokteran Undip. Lalu kita search FK Undip. Kita zoom bagian FK Undip sampai tidak ada yang terpotong. Setelah itu kita pilih ke view, lalu reset dan tilt and compass. Ini bertujuan untuk mengarahkan posisi atau sudut kamera untuk dari atas. Jika semua sudah masuk di dalam peta, maka selanjutnya adalah kita klik kanan pada Fakultas Kedokteran ini dan save to my places untuk membuat player Fakultas Kedokteran ada di sini. Setelah itu kita klik kanan pada temporary place maksudnya, lalu kita add folder dengan nama .fk. Lalu oke. Pada .fk ini kita klik kanan lagi dan add placemark yang diberi nama .1. Setelah itu kita tempatkan pin ini di pojok kanan atas peta. Setelah itu kita klik OK. Kita ulangi lagi untuk menambah placemarknya. Sekarang .2. Kita di bagian pojok kanan atas. Lalu oke. Kita plus mark lagi untuk .3. Untuk .3
kita letakkan di pojok kanan bawah. Oke, dan yang terakhir kita add placement untuk titik 4, yaitu di pojok kiri bawah. Nah, itu klik OK. Jika sudah, di titik FK ini kita klik kanan, lalu Save Place As. Lalu kita masukkan ke folder yang kita tuju, yaitu untuk saya folder 2. Kita ganti tipenya menjadi KML untuk supaya bisa diolah nantinya di ArcGIS. Setelah itu save. Nah, setelah itu kita pilih file, kita pilih save image untuk menyimpan gambar ini. Sebelum disimpan, kita ke map option dulu, lalu unchecklist semua elemen supaya tidak ada keterangan yang mengganggu proses pengolahan nantinya, dan untuk scalingnya diganti 30%. Setelah itu kita bisa save image. Save image ini kita beri nama gambar FK, lalu save. Nah, di sini download data sudah selesai dan bisa kita cek. Nah, datanya sudah terunduh. Setelah itu kita buka ArcGIS. Di sini kita akan melakukan registrasi dengan cara add data untuk memasukkan gambar FK-nya. Klik add. Klik OK, dan gambar FK-nya sudah ada di ArcGIS. Setelah itu kita ke Arc Toolbox, diklik, dan kita pilih Convention Tools, dan kita pilih From KML karena file yang kita unduh tadi dengan format KML. Klik KML to layer, klik 2 kali, dan masukkan data yang titik yang telah kita download tadi. Lalu klik open. Nah, untuk outputnya juga kita ganti ke folder yang akan kita tuju. Di sini saya akan menggunakan folder modul 2. Lalu OK.
Di sini masih menunggu proses. Nah, pop-up ini menunjukkan kalau data KML-nya berhasil kita masukkan ke ArcGIS. Lalu kita close saja untuk ArcGoal box-nya. Setelah itu, kita akan menaruh ke titik-titik yang ada di gambar untuk menyesuaikan dengan yang ada di ArcGIS ini. Dengan cara di georeferencing ini ada bagian Add Control Points. Kita klik sampai kursor kita menjadi plus seperti ini. Lalu kita tempatkan ini di titik ujung dari tanda yang telah kita buat. Klik sekali sampai kursor ada titik berwarna hijau ini. Lalu pada titik FK diklik kanan dan zoom to layar. Setelah itu kita mencari poin yang ada di map ini. Seperti ini, kita klik sekali lagi. Nah, sampai kursornya ini berwarna merah. Lalu kita ke zoom to layar pada gambar FK lagi. Kita ulangi proses ini sampai ke titik keempat. Kita klik sekali pada titik kedua. Lalu kita kembali ke titik FK dan zoom to layar. Kita cari lagi poin yang ada. Lalu klik sekali lagi. Setelah itu kita ke zoom to layar pada gambar gambar FK maksudnya. Lalu kita ke titik 3. Karena ujung bawah dari titik 3 ini di sini terpotong, maka kita akan menaruh titik 3 ini pada bagian atas dari pin ini. Klik sekali berwarna hijau dan kembali ke titik FK, klik kanan, lalu zoom to layar dan kita cari titiknya. Lalu kita klik. Setelah itu
Yang terakhir untuk titik keempat. Kita zoom to layar pada gambar lagi. Lalu kita pasangkan pin ke titik 4. Lalu zoom to layar. Kita klik. Setelah itu kita ke georeferencing lagi dan ke rectify. Di sini saya akan merubah ini ke modul 2 tadi. Kita klik add dengan format TIFF. Lalu save. Nah, saat ini proses registrasi telah selesai dan akan masuk ke proses digitasi. Untuk proses digitasi yang pertama, klik katalog, lalu ke folder tempat penyimpanan kita untuk file ini. Pada folder tersebut, kita klik kanan, lalu new, dan new shapefile. Di sini saya akan mencari titik-titik dari setiap gedung di FK. Kita beri nama titik. Dan kita edit untuk dan pilih WGS 1984. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik OK dan buka gambar acuan untuk FK ini. Untuk titiknya di sini ada titik 1, titik 2, titik 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu kita kembali ke ArcGIS lagi dan kita klik pada urutan yang telah ditentukan di sini. Sebelum itu kita ke editor terlebih dahulu dan start editing pada titik. Klik OK. Kita pilih yang titik. Setelah kursor menjadi seperti ini, baru kita klik ke gedung yang akan kita tuju. Karena titiknya tidak terlihat, saya akan mengganti warna dari titik ini.
Setelah itu kita ke editor lagi dan editing Windows, create feature. Di sini kita klik titik dan klik untuk point. Baru kita klik ke gedungnya. Di gedung 1, gedung 2, gedung 3. Gedung 4. Untuk gedung 5 sendiri ini ada 3. Gedung 6 juga ada 3. Dan 7. Setelah itu kita ke editor lagi, save edit, dan kita stop editing. Kita bisa close saja ke create feature-nya. Sekarang kita akan menamakan masing-masing gedung ini dengan cara klik open attribute table. Yaitu pada titik ini, layar titik, kita klik kanan, lalu open attribute table. Nah, di sini ada tabel atribut pada setiap titik-titik ini. Karena kita akan menambahkan nama pada titik-titik ini, kita ke table option terlebih dahulu dan add field untuk dan diberi nama keterangan yang berfungsi untuk tempat untuk penamaan gedung ini dengan tipenya teks, lalu oke. Di sini sudah muncul keterangan, lalu kita ke editor dan start editing pada titik. Oke. Di sini keterangan sudah bisa kita isi dengan sesuai dengan gedung yang kita ini masing-masing. Titik 1 ada Departemen Ilmu Keperawatan. Di titik 2 ada Departemen Ilmu Gizi. Di titik ketiga ada gedung skill lab. Lalu di titik 4 ada lapangan futsal. Untuk gedung 5 sendiri yaitu gedung A. Karena di sini ada 3 poin, maka pada poin ke 5 sampai 7 kita namakan gedung A semua. Setelah itu titik ke-6 ada gedung B yang sama 3 titik juga. Jadi kita masukkan gedung B ke 3 titik. Dan yang terakhir ada RSND.
Setelah itu kita ke editor lagi, save edit, lalu stop editing. Kita bisa close saja atribut tabel ini, lalu kita klik kanan ke layer titik, kemudian ke properties, lalu pada menu label kita checklist label feature in the layer. Setelah itu label fieldnya ganti keterangan, dan kita ubah jenis fontnya. Di sini saya akan menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan warna kuning. Setelah itu klik OK, maka gedung-gedung ini akan dinamai, sudah ada namanya. Setelah itu kita akan membuat menandai jalan di FK ini dengan cara kita klik katalog lagi. Pada file yang sama kita maksudnya folder yang sama, kita klik kanan dan new save file lagi. Nah, karena jalan berbentuk garis, maka kita akan menggunakan polyline dengan namanya diganti menjadi jalan, dan edit spatial reference properties-nya menjadi WGS 1984 lagi. Lalu klik OK. Lalu kita buka gambar acuan dan kita akan membuat jalan-jalan ini. Dengan cara kita buka ke editor, lalu kita start editing pada jalan. Nah, kemudian setelah itu kita ke editing windows dan create feature. Di jalan ini kita klik dan kita klik line. Nah, kita akan membuat jalan-jalan ini. Pertama, dari yang samping gedung 4 ini atau gedung 8 futsal ini, dari sini sampai sini. Jika sudah sampai, kita klik 2 kali, maka akan muncul jalan seperti ini. Lalu kita akan membuat jalan-jalan yang lain.
Klik 2 kali, lalu kita ke jalan selanjutnya. Nah, jika sudah, kita ke editor lagi, save edit, dan stop editing. Setelah itu, kita akan masuk ke membuat poligon di setiap gedung. Caranya sama, kita ke katalog terlebih dahulu. Klik kanan pada folder, new, dan new shapefile. Namanya menjadi gedung. Dan edit menjadi WGS 1984 lagi. Feature tab-nya diganti ke polygon. Lalu klik OK. Setelah itu kita akan start edit lagi pada gedung.
Nah, yang pertama ada gedung 1 yaitu Departemen Ilmu Keperawatan. Dan yang kedua, Departemen Ilmu Gizi. Yang ketiga ada gedung Skill Lab. Setelah itu ada lapangan futsal. Kemudian gedung A. Karena gedung A ini ada 3 gedung, maka kita akan melakukan ini ke ketiga gedungnya. Setelah itu kita masuk ke gedung B. Kita juga akan melakukan ini ketiga gedungnya. Dan yang terakhir ada RSND. Jika sudah, kita ke editor lagi, save edit, lalu stop editing. Lalu kita buka pada gedung ini, kita klik kanan dan open attribute table. Di sini karena kita akan menamai setiap gedungnya, kita akan ke table option lalu add field. Beri nama keterangan dengan tipenya text, lalu klik OK. Kemudian
isi keterangan sesuai nama pada gambar acuan. Yang pertama tadi kita adalah Departemen Ilmu Keperawatan. Sebelum itu kita start edit dulu supaya keterangannya bisa diubah. Yang kedua adalah Departemen Ilmu Gizi. Yang ketiga ada Gedung Skill Lab. Yang keempat adalah lapangan futsal. Dan yang kelima sampai ke 7 adalah gedung A. Dan yang ke-8 sampai 10 yaitu gedung B. Dan yang terakhir adalah RSND. Lalu kita ke editor, save edit, lalu stop edit. Kita close attribute table-nya dan create feature-nya. Setelah itu, pada layar gedung, kita klik kanan dan properties. Sama seperti yang titik tadi, pada menu label, kita checklist pada label feature in this layer. Label filenya ganti keterangan, serta ubah font dan ukurannya. Di sini akan menggunakan warna biru 2. Lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat nama dari masing-masing gedung. Nah, di sini sudah ada titik-titik gedung, daerah gedung, serta jalan. Sehingga proses digitasi ini telah usai. Mungkin cukup segitu saja video praktikum modul 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.